Selamat sore Jemaat Evination, dimanapun saudara berada pada sore hari ini. Kembali di acara kita Selah, kita sejenak akan menenangkan diri kita. Kita punya waktu untuk menyembah Tuhan, serta mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan, kemurahan, kasih setiamu dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah ketidakpastian, satu perkara yang kami tahu pasti, bahwa Engkau di pihak kami. Dan Engkau yang sudah memulai pekerjaan yang baik, Engkau sanggup untuk menyelesaikan dengan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shine your light.
Saudara, hari ini saya kembali akan membagikan perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Dan perumpamaan ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau hari ini kita menerima keselamatan, semua karena anugerah. Dan saya ingin membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-10. Ya, mulai dari ayat yang ke-25. Dikatakan pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Maka jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Dan di ayat yang ke-27, ahli Taurat ini memang ahli, saudara. Dia sungguh-sungguh tahu apa isi Taurat. Jawabnya, ya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Saudara, dia tahu apa yang hukum Taurat katakan. Permasalahannya adalah, apakah sungguh seorang yang tahu isi hukum Taurat itu sanggup untuk melakukannya? Mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada dia. Di ayat yang 28 dikatakan, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Nah, saudara, kalau kita melihat di kitab Yakobus dikatakan bahwa orang yang melakukan seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, maka dia bersalah terhadap keseluruhannya. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Nah, saudara, apakah sungguh kita sanggup untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Segenap itu artinya all, semua, whole. Tidak ada sedikit pun kita tidak mengasihi Tuhan. Apakah benar demikian? Apakah Tuhan selalu dapat nomor satu dalam hidup kita? Atau mungkin hobi kita? Atau mungkin ada sesuatu yang menarik hati kita? Bagaimana dengan segenap jiwa? Apakah benar di dalam jiwa kita, kemauan kita, emosi kita, Tuhan mendapatkan yang terutama? Apakah sungguh yang menyenangkan hati kita itu adalah persekutuan dengan Tuhan lebih dari perkara yang lain? Dan tidak sekecil apapun kita kadang juga terfokus kepada perkara yang lain yang menjadi kesukaan jiwa kita. Apa benar kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita? Apakah benar kita mengasihi Tuhan dengan segenap pemikiran kita? Kalau kita boleh jujur, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melakukan hukum Taurat ini dengan sempurna. Setiap kita punya kekurangan, setiap kita punya keterbatasan. Tetapi karena orang ini, ahli Taurat ini masih aja ngotot, ya. Jadi dia katakan begini, dia 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Siapakah sesamaku?" "Manusia." Ya. Kemudian Tuhan Yesus mulai bercerita. Ini adalah perumpamaan yang mungkin saudara semuanya sudah pernah mendengar. Tapi mari kita membacanya satu kali lagi, merenungkannya sore hari ini. Di ayat 30 dikatakan, jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Di ayat 31 dikatakan, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga ada seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Saudara tahu kisah ini, ya? Bagaimana seorang yang dirampok habis-habisan, setengah mati, kemudian berada di jalan antara Yudea, Samaria, ya, dari Yerusalem ke Yeriko, ya, dirampok habis dan keadaannya sangat mengenaskan, hampir mati. Dan kemudian tokoh kita yang pertama yang diceritakan oleh Tuhan Yesus adalah imam.
Imam dipandang oleh orang Yahudi adalah seorang yang sangat rohani, yang hidupnya harusnya memberikan contoh kepada seluruh umat. Ya, dikatakan dia turun melewati jalan itu. Melihat orang itu, dia lewat dari seberang jalan. Kenapa seberang jalan, saudara? Saya tidak tahu, Alkitab tidak banyak bicara detailnya, tetapi Tuhan Yesus sengaja memberikan satu kisah ini supaya kita memakai imajinasi kita. Apa yang kita pikirkan, imam itu turun dan melihat orang itu kemudian lewat dari seberang jalan. Imajinasi saya mengatakan, dia melihat orang itu setengah mati, baru dirampok. Kalau dia berdarah-darah, darahnya masih kelihatan. Dan imam ini berpikir, wow, perampoknya mungkin masih ada di sana. Jadi daripada saya meresikukan diri saya, lebih baik saya lewat jalan yang lebih aman, seberang jalannya. Toh memang saya nggak bisa menolong karena saya punya appointment untuk pelayanan. Saya punya jadwal pelayanan yang padat. Dan waktu saya sangat berharga. Mungkin itu yang ada di dalam imajinasi si imam. Dan kemudian orang Lewi, saudara, ya. Sama, saudara, orang Lewi ini dianggap sebagai orang yang rohani, ya. Dan di sini dia dikatakan demikian juga orang Lewi itu datang ke tempatnya ketika dia lihat orang itu, ia lewat juga dari seberang jalan, saudara. Mungkin alasannya juga sama, ya. Kalau dia lihat orang itu setengah mati, dia juga berpikir, jangan-jangan saya yang kena, jangan-jangan saya yang dirampok. Saya lagi banyak bawa barang ini. Kalau saya dirampok, saya bisa kehabisan apa yang saya sudah perjuangkan selama ini. Oh, saya akan berdoa buat orang ini, tetapi saya sendiri tidak akan berhenti karena itu akan meresikokan diri saya. Di ayat 33, saudara. Cerita ini mencengangkan banyak orang yang mendengar karena Tuhan Yesus memakai gambaran yang ketiga adalah orang Samaria. Orang yang dibenci, orang yang dianggap tidak rohani, orang yang dianggap bukan full breed Yahudi tapi half breed. Jadi orang campuran, saudara, ya. Ini dianggap rendah, ya. Ya, mereka menganggap bahwa golongan Samaria ini adalah golongan orang yang tidak punya cukup keyahudian tapi ngaku-ngaku Yahudi. Kira-kira begitu. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Apa yang dia lakukan, saudara? Di ayat 34 dikatakan, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri dan membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudara, luar biasa. Orang Samaria ini meresikokan dirinya. Karena dia bisa aja dirampok, dia bisa aja dibunuh, dia bisa aja mengalami seperti orang yang dia tolong. Tetapi dia merawat orang ini, naikkan ke atas keledai tunggangannya, artinya dia sendiri yang harus berjalan, sementara dia sesungguhnya bisa lebih nyaman dalam perjalanan itu, dan dibawa ke penginapan untuk dirawat, saudara. Dan bukan hanya itu aja, di ayat ke-35 dikatakan keesokan harinya. Jadi dia spend the night, dia nginep bersama dengan orang ini, saudara, ya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya rawat dia. Dan jikalau kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Kemudian Tuhan Yesus memberikan pertanyaan yang membuat orang atau ahli Taurat ini menjadi sulit untuk menjawab. Saudara, siapa di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ya, saudara, pertanyaan dari ahli Taurat itu adalah siapa sesamaku manusia? Dan pada waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, pertanyaan Yesus adalah siapa sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penamun? Buat orang yang terluka ini, buat orang yang hampir mati ini, siapa yang sungguh-sungguh care sebagai sesama manusia? Jawabannya adalah orang Samaria ini. Nah, saudara, gambaran apa yang Tuhan Yesus mau berikan kepada kita? Saudara, apakah kita adalah orang yang pertama, si imam? Apakah kita orang yang kedua, orang Lewi? Ataukah kita orang Samaria?
Kalau kita mau jujur saudara, dalam situasi seperti itu, kemungkinan besar kita berlaku menjadi seperti orang yang pertama dan kedua. Siapa orang yang ketiga ini? Saudara, ini adalah gambaran daripada Tuhan kita yang datang meresikokan nyawanya, bahkan mati buat saudara dan saya, supaya saudara dan saya yang sudah hampir mati dapat ditolong dan dirawat dan dipulihkan. Saudara, Yesus sudah menjadi sesama manusia bagi orang yang dirampok. Bagi saudara dan saya, Yesus sudah menjadi sahabat yang terbaik, yang memberikan yang terbaik kepada kita. Mengapa dia lakukan? Saudara, jawabannya adalah karena dia mengasihi kita. Bukan alasan yang lain. Di dalam cerita ini, orang Samaria ini tidak pernah mengenal orang yang jatuh di pinggir jalan. Dia bukan kerabat, bukan orang yang pernah tolong dia terlebih dahulu. Tidak ada alasan yang logis yang membuat dia harus melakukan apa yang dia harus lakukan. Itulah anugerah. Kenapa Tuhan tolong saudara dan saya? Di dalam keterpurukan kita. Pada waktu orang lain tidak pedulikan kita. Pada waktu kita dilewati dari seberang jalan. Pada waktu keadaan kita begitu buruk, orang yang kita harapkan menolong kita malah meninggalkan kita. Kenapa orang Samaria itu datang dan menolong? Karena dia baik, saudara. Kenapa Yesus menolong saudara dan saya? Seringkali kita lupa bahwa semata-mata itu kebaikan Tuhan. Dan kita berusaha untuk mengatakan, well, ya memang karena Tuhan Yesus baik, tapi saya juga baik. Saudara, dalam cerita ini, orang yang ada di pinggir jalan itu tidak melakukan apa-apa, saudara. Dia tidak bisa membalas apa-apa. Dia sedang terpuruk, tetapi orang ini datang dan menolong dia. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dia memberikan nyawanya semata-mata karena dia mengasihi kita. Dan itu adalah anugerah. Itu adalah kasih karunia. Itu adalah grace. Artinya saudara dan saya nggak layak untuk dapat. Saudara seharusnya layak untuk ditinggalkan. Tetapi orang ini berhenti merawat dan memastikan kita tidak kekurangan sesuatu yang baik. Dan kita dipulihkan. Dan saudara, bukankah kita patut mengucap syukur? Saudara, kita punya orang Samaria yang baik hati. Yang kita tidak bisa mengerti. Yang bahkan kita tolak sebelumnya. Sama seperti orang Yahudi menolak orang Samaria. Kita menolak Yesus. Bahkan sebagian dari kita mungkin dulu ngetawain dia. Tapi dia datang untuk menolong saudara dan saya. Itu adalah anugerah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Karena kami kembali diingatkan keselamatan itu semata-mata kasih karunia. Anugerah. Bukan karena kami sudah melakukan A, B, dan C, tetapi karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan. Kehidupan kami masing-masing dalam tangan-Mu. Engkau sendiri Tuhan menyatakan betapa besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami mau bersyukur untuk kebaikan, kemurahan, dan kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.